Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim lakum dinukum waliyadin al ayah amma ba'du. Hadirin jamaah kaum muslimin yang telah luar biasa menerima kenikmatan tak terhingga dari Allah. Kesempatan yang luar biasa di siang hari ini, marilah kita bersama-sama menata niat kita. Dari mana kita berada, dari rumah, dari kantor, atau dari manapun kita berada, masuk ruangan masjid Al-Ikhlas ini, marilah kita landasi, kita motivasi jiwa raga kita, semata-mata kita tunjukkan dengan keikhlasan kita, dengan kekhusyuan kita, dengan kekhuduan kita. Dengan demikian mudah-mudahan berada di dalam ruangan masjid ini dalam keadaan tenang, damai, dan tentram. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan sepulang dari masjid kita akan memperoleh ilmu agar bisa kita laksanakan sepulang dari masjid ini guna memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Dengan demikian mudah-mudahan pada kali satu saat nyawa kita dicabut oleh Allah, mudah-mudahan berakhir dalam keadaan jihad fi sabilillah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, itulah mati syahid husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini marilah kita membahas tentang toleransi menurut Al-Quran. Toleransi menurut Al-Quran. Ini saya ambil dari referensi dari terjemah Departemen Agama, dari tafsir Ibris, dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir Marohul Abid, dan dari Kamus Populer, dan yang terakhir daripada pendapat pendeta, itu Profesor Dr. Bambang Dea, itu Dewan Uturar Rusuli dari Dewan Pertimbangan Tinggi di Gereja Betani. Isi yang mau saya sampaikan khutbah ini, yang pertama pengertian toleransi, yang kedua awal mula toleransi dalam ajaran Islam atau dalam Al-Quran, yang ketiga mengapa kita dilarang, diharamkan mengucapkan selamat Natal, dan yang terakhir penutup kesimpulan. Alasan kita bincangkan tentang ini ada dua hal. Jadi motivasi atau mengapa penting kita bincangkan tentang toleransi menurut Al-Quran. Ada dua hal menurut saya yang sangat penting, bahwa adanya gerakan secara masif dan terencana bagi para Islamfobia yang sedang dengan mengadakan yang saya istilahkan dengan mukhalatatul haq wal batil. Ada gerakan pencampur aduan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga apabila kita tidak memahami ini, campur gaul tidak karuan nilai-nilai akidah Islam kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mungkin karena kurang paham atau belum paham bagi kita, khususnya jamaah kita umat Islam, tentang pengertian toleransi. Dua alasan itulah sehingga penting kita bincangkan pada siang hari ini. Selanjutnya pengertian toleransi. Toleransi itu menurut Kamus Populer Bahasa Indonesia adalah toleransi, artinya adalah sifat atau sikap menghargai pembicaraan. Sikap ya, atau sifat menghargai pembicaraan. Menjadi istilah toleran. Toleran itu artinya bersifat menghargai. Perlu kita cadari, toleran itu bersifat menghargai. Itu pengertian secara etimologi menurut ilmu bahasa. Sedangkan menurut pendeta Profesor Dr. Bambang Yudo DTH, DMU, MSc, dan PhD. Kenapa saya sampaikan ini? Dia adalah pendeta senior Dewan Rasuli, pengambil kebijakan tertinggi di Gereja Betani. Itu teman saya akrab. Walaupun beda agama, tapi saya akrab seperti saudara dengan saya. Dia berkata gitu, toleransi itu Pak Jazuli bukan
kerjasama, toleransi itu berasal dari bahasa Yunani, tolere. Saya ulangi, toleransi itu berasal, ini menurut pendeta, karena waktu itu dia sebagai utusan dari, diajak untuk doa bersama tidak mau. Dia pakai alasan, sehingga saya tanya, kenapa panjenengan tidak mau waktu salah satu presiden itu mengajak untuk doa bersama, tidak mau. Dengan alasan itu sehingga saya tanya, umat Islam itu tidak paham Pak Jazuli, tidak ngerti karepe toleransi. Lalu apa Pak pengertian toleransi itu? Pak Jazuli kata adalah berasal dari bahasa Yunani tolere. Artinya merasa ikut menanggung beban penderitaan di dalam mengarungi kehidupan. Jadi intinya toleransi itu berasal dari bahasa Yunani tolere, artinya merasa ikut menanggung beban penderitaan sama-sama hidup di dunia ini. Jadi bersifat kemanusiaan asik, tidak ada hubungan dengan. Sehingga beliau berkata, salah kalau salah di dalam memahami toleransi, sehingga orang itu mengatakan toleransi bergabung, join bersama dalam rangka akidah, ndak bisa Pak Jazuli. Kita sudah tahu panjenengan akidahnya seperti itu, saya punya akidah seperti ini. Sehingga ini perlu kita pahami itu. Jadi intinya toleransi itu berasal dari bahasa Yunani, tolere artinya merasa ikut menanggung beban penderitaan sesama manusia dalam rangka melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan surah 109 Al-Kafirun lakum dinukum waliyati. Jadi menurut Pak Bambang Yudo, lakukanlah Pak panjenengan ibadah kalau Nasrani saya adakan di gereja, kalau Yahudi di sinagog, kalau Buddha di wihara, ya. Dari kaum Muslim adakan ibadah itu di wilayah masjid masing-masing. Dan tidak ada yang toleransi kerja bareng join, tidak ada itu. Itu bukan saya ngomong, pendeta sing uteke waras gitu. Selanjutnya toleransi itu ada dua. Toleransi yang mubah, yang boleh, yaitu apa? Bekerja sama urusan kemanusiaan tanpa ada ikatan embel-embel akidah. Ini murni umpama seperti saya, di samping punya teman pendeta ini juga saya punya ahli Injil, dia akrab dengan saya. Ya ketemu biasa. Kalau dia ngomong masalah akidah, saya lari. Saya cari pertemanan saja. Di luar itu tidak saya layani. Jadi toleransi itu ada dua, yang bersifat mubah yaitu bersifat saling tolong menolong, ta'awanu alal birri dalam hal kemanusiaan, ansik, tidak ada tolong menolong dalam urusan akidah. Yang kedua, toleransi yang diharamkan, yaitu bekerja sama, bergabung jadi satu dalam urusan akidah, doa bersama, ya, dan lain sebagainya. Tidak boleh itu, karena akidahnya lain. Selanjutnya item yang kedua, awal mula adanya toleransi. Ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada satu saat ada seorang tokoh yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Al-Wa'id. Mereka mendatangi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah datang menghadap pada Rasulullah, para tokoh-tokoh ini, tokoh Nasrani dan Yahudi, datang mereka begini, wahai Muhammad, monggo, mari, saya tak ikut ke agama kamu setahun. Gantian kalau saya juga ikut agama kamu setahun, kamu juga akan ikut agama setahun. Barangkali dari kita masing-masing agama kan ada kebaikannya. Barangkali ada kebaikan yang dapat kita petik daripadanya. Langsung Rasulullah dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ada an nusyrika bi ghairahu. Saya berlindung dari memusyrikan Allah sedikit pun dari selain Allah. Itu jawaban Rasulullah tadi. Saya tidak akan mungkin memusyrikan Allah
mengakui, meyakini Tuhan yang saya sembah terkecuali hanya Allah semata, la ilaha illallah. Lalu dengan berbagai macam cara mereka itu sampai putus asa, sehingga karena dijak dari sini tidak bisa, dari ini tidak bisa, sehingga mereka itu sama-sama menganiaya para sahabat Nabi Muhammad SAW apabila ada salah satu sahabat ini memasuki ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Sehingga saat itu setelah ada jawaban itu, lalu turunlah surah 109 Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafir, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak mungkin aku menyembah Tuhan sebagaimana yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan tidak mungkin kamu menyembah Tuhan yang saya sembah. Wala ana abidum ma'abud, tidak mungkin apa yang saya sembah sebagaimana yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, demikian juga kamu tidak mungkin menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyatin, lakukanlah model agamamu di wilayahmu sendiri, dan saya lakukan agamaku Islam di wilayah saya sendiri. Jadi inti daripada surat 109 Al-Kafirun ini, intinya kita sebagai orang mukmin muslim dalam segala aktivitas dalam hidup dan kehidupan ini, karena ajaran Islam memiliki ajaran yang paripurna, lengkap, paripurna dan sempurna, meliputi segala bidang kehidupan. Sehingga tidak boleh kita ini seenaknya sendiri, sehingga kita harus tampil di tengah masyarakat itu. Walaupun kita berbeda agama, kita tunjukkan begini loh perangai Islam itu, begini loh kita tunjukkan bahwa kita ini orang yang peduli dan lain sebagainya secara kemanusiaan. Kalau tidak demikian, jangan sampai kita ini hanya karena jabatan, karena wanita cantik sehingga melakukan kesyirikan, naudzubillah min syarri dzalik. Selanjutnya, mengapa kita diharamkan untuk mengucapkan selamat Natal? Arti Natal itu adanya hari lahir, ya, atau kelahiran, ya, hari lahir atau kelahiran. Tapi menurut mereka para Nasrani ini adalah Natal itu ada menyambut kelahiran Yesus Kristus anak Tuhan. Menyambut kelahiran Yesus Kristus anak Tuhan. Masa pangeran kok lahir, kan gitu. Itu diterangkan dalam tafsir Ibris. Nasrani itu dibagi dua menurut tafsir Ibris. Ini tafsir daripada Innallahu wal Masihu ibnu Maryam. Nasrani yang pertama yaitu golongan Nasrani Yakubiyah. Mereka meyakini bahwa Maryam itu melahirkan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu nyawanya, jadi pandangan golongan Nasrani Yakubiyah ini tafsir daripada Innallahu wal Masihu ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa itu dianggap oleh mereka anak Gusti Allah. Keyakinan seperti itu. Bagaimana? Bahwa dia menyatakan bahwa Maryam itu melahirkan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu nyawanya jadi, kalau menurut Islam Nabi Isa itu kan dilahirkan dari Siti Maryam. Allah Maha Kuasa, bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Bisa menciptakan dari ibu saja, yaitu Siti Maryam. Nah itu. Nah selanjutnya bagi Nasrani Yakubiyah ini menyatakan bahwa jemeleger menungsoe Nabi Isa itu nyawae pangeran Tuhan. Itu makanya dinamakan Tuhan itu nyawanya di raganya Isa. Ini prinsip golongan Nasrani Yakubiyah. Selanjutnya golongan Nasrani yang kedua itu di dalam Al-Quran Innallah thalitsu salasa, mengakui bahwa Tuhan itu tiga dari yang tiga. Jadi golongan Nasrani yang kedua ini golongan Nasturia
dan Markosiah. Mereka meyakini jika Tuhan itu tiga, ono Tuhan Allah, Tuhan Bapa, ya, dan Tuhan Mama. Gusti Allah, Nabi Isa, kalau Maryam. Isa dan Maryam. Itu dinamakan Innallah Salisu Salasa, ini kelompok golongan Nasrani, Nasturi atau Markosiah. Selanjutnya item yang ketiga. Mengapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal? Yang pertama, Allah menetapkan hukum kafir dan dolim dan diberi adab yang luar biasa dasarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah dicap kafir oleh Allah. Alladzina, orang-orang yang menyatakan qalu, sama berkata innallaha, sesungguhnya Allah, wal masih ibnu Maryam, sungguh dihukumi kafir, dicap kafir oleh Allah Subhanahu, menyatakan bahwa Nabi Isa anak Maryam itu Allah. Waqala al-Masih, sedangkan Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum, beribadalah, sembahlah Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kamu yang kamu sembah. Innallaha, sesungguhnya Allah, mayyusyrik billahi, barang siapa yang memusyrikkan Allah, faqad harramallahu alal jannah, maka Allah benar-benar mengharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahun nar, dan ditempatkan di dalam neraka, wa ma'lidzzalimina min ansor, dan dia di samping dihukumi kafir oleh Allah dan dicap zalim oleh Allah, dan di akhirat tidak mendapat pertolongan sedikit pun walaupun sudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Allah menyatakan kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti hukumnya kita mengaku muslim dicap zalim dan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain itu tadi, laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah dicap kafir oleh Allah. Qalu, yang mereka mengatakan innallaha tsalitsu tsalasa, sak temene Gusti Allah tiga dari yang tiga. Jadi tiga menyatu jadi satu, maksudnya gitu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, kita ibadah kecuali Allah yang wahid, yang maha esa. Fa ilam yantahu, jika kita tidak mau berhenti, mereka tidak mau berhenti untuk mengatakan innallaha salisu salasa, la yamassanallahul ladzina kafaru, akan aku, yang masan itu dipakai lam taukid sakil, ada tasydidnya, sungguh akan aku beri adab mereka itu, alladzina kafaru minhum adzabun alim, orang-orang kafir yang menyatakan innallaha salisu salasa, dimasukkan neraka adab yang paling pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama bahwa kita diharamkan untuk mengucapkan selamat Natal. Yang kedua, Allah mengarahkan perbuatan syirik. Karena menyatakan Allah tiga atau tiga dari yang menjadi satu itu sama dengan memusyrikkan Allah. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an surah 39 Az-Zumar 65, walaqad uhiya, sungguh telah aku wahyukan ilaika, kepada engkau Muhammad, dari bahasa kita, sungguh telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang telah sampai di kita, itu namanya Al-Qur'an. Ilaika, kepada engkau Muhammad, wa ilal ladzina min qabli, dan sudah aku wahyukan kepada orang-orang sebelum, para nabi-nabi sebelum engkau Muhammad. Allah menyatakan, lain asrokta, jika kamu melakukan perbuatan syirik sedikit saja, layak baton amalu, seluruh amalmu akan aku hanguskan, walatakuna minal khasirin, sungguh kamu di akhirat menjadi golongannya orang yang rugi. Di ayat lain, innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna, tidak akan mengampuni dosa syirik terkecuali dia mau taubatan nasuha dan mengampuni dosa selain syirik. Itulah gambaran mengapa kita diharamkan untuk mengucapkan selamat Natal.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa tilil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir, item yang terakhir, kesimpulan. Satu, mari kita semua ini wajib menjaga akidah Islam kita ini sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Jangan sampai kita ini terpengaruh, terperangah, terkesima dengan jabatan, dengan pekerjaan, dengan uang yang tidak sampai triliunan, hingga kita menjual akidah kita atau melacurkan akidah kita sehingga menjadi manusia murtad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus bisa membedakan mana toleransi yang dibolehkan maupun yang toleransi yang diharamkan. Kesimpulannya ketiga, kita semua ini adalah potretnya Islam. Jadi saya, panjenengan semua potretnya Islam. Mari kita tampil di arena kehidupan sosial, kita tampakkan begini loh Islam. Jangan kita menampakkan ada orang muslim hidup di tengah-tengah masyarakat congkaknya luar biasa, sombong. Rumangsa duwe wae soge gak kenal tonggo, gak kenal lah. Jangan. Karena kita ini potretnya sedikit kita ini salah. Semua orang-orang Nasrani menyatakan, "Oh, kulo colone Islam." Gak ono sing bener Islam, padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, jadi itu kesimpulannya. Ada tiga, mari kita tetap pertahanan akidah sampai kita meninggal di dunia tanpa dengan segala upaya dan cara, jangan sampai melacurkan akidah. Yang kedua, mari kita harus bisa membedakan toleransi yang boleh maupun toleransi yang haram. Yang terakhir, mari kita sekali lagi tampil, saya, panjenengan semua dan keluarga kita, anak kita tampil sebagai manusia muslim yang rahmatan lil alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada nilai dan manfaatnya, bisa kita terapkan sepulang dari rumah ini sehingga punya ilmu untuk memaksimalkan akidah kita, sehingga mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita hidup kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita pertahankan akidah kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita mengembuskan nafas yang paling terakhir. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, jihad fisabilillah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana aidan li awwalina wa akhirina minka warzuqna khairur raziqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jabbar, hancurkanlah sehancur-hancurnya ya Allah Zionis Israel yang telah membantai saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Hancurkanlah sehancur-hancurnya ya Allah. Butakanlah mata mereka, hilangkannya perasaan-perasaannya dia. Berilah sakit yang luar biasa, berilah adab mereka ya Allah yang telah membombardir saudara kami sesama muslim yang ada di Palestina ya Allah, yang tidak punya dosa, tidak salah, anak kecil perempuan yang tidak punya dosa dan salah. Dia berusaha untuk menggenosida daripada saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jabbar, ya Mujibah Sa'ilin. Hancur leburkanlah ya Allah Zionis Israel yang telah membantai saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Tidak ada yang mampu untuk membatasi, menghancurkan mereka semua terkecuali hanya Engkau. Orang Zionis Israel juga ciptaan Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahi akbar.